Salve, kembali berjumpa dengan saya pada hari ini tanggal 3 Juli 2026, Pesta Santo Thomas Rasul. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Marilah kita awali hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengubah keraguan menjadi iman yang dewasa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 19-22 dan Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saudara, Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Thomas Rasul. Siapakah Santo Thomas Rasul? Santo Thomas saudara adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus yang paling dikenal karena kejujuran imannya serta julukannya sebagai Thomas yang ragu. Pesta atau peringatan namanya dirayakan secara universal dalam Gereja Katolik setiap tanggal 3 Juli. Ia dikenal karena keengganannya saudara untuk percaya pada kebangkitan Yesus sebelum ia melihat dan menyentuh sendiri bekas luka paku serta lambung Kristus. Setelah Yesus menampakkan diri dan membiarkannya menyentuh luka tersebut, ia mengucapkan pengakuan iman yang sangat kuat. Ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Pengakuan iman Thomas Rasul ini saudara mengajarkan kepada kita bahwa kejujuran dalam mencari kebenaran ketika dibawa kepada Kristus justru memperkokoh fondasi iman kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Sungguhkah kita merupakan bagian dari keluarga Allah? Ya, kita sungguh adalah kerajaan Allah saudara. Sejak kita dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saudara, kita sudah dimeterai sebagai bagian keluarga Allah. Buktinya terlihat nyata dari kasih dan pemeliharaannya yang tanpa henti, serta panggilannya agar kita hidup saling mengasihi, berakar dalam firman dan memancarkan kebaikan kepada sesama. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita semua ini adalah anggota keluarga Allah saudara, yang dibangun di atas dasar para rasul dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Santo Thomas dan para rasul lainnya adalah fondasi awal gereja, dan bersama mereka saudara yang terkasih, kita semua dipanggil untuk hidup bersatu dan bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Ketika para murid menceritakan perjumpaan dengan Yesus kepada Thomas saudara, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dan pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Inilah saudaraku keraguan dari Thomas, dan keraguan ini adalah bagian dari proses iman. Bukankah kadangkala kita merasa takut atau bersalah ketika meragukan rencana atau kehadiran Tuhan di tengah pergumulan hidup kita? Itulah proses iman saudara. Namun saudaraku terkasih, kisah Thomas menunjukkan bahwa Tuhan tidak menghukum keraguan yang jujur. Yesus justru hadir dan merangkul kelemahan Thomas, membimbingnya dari ketidakpercayaan menjadi keyakinan yang teguh. Begitupun dengan kita yang kadangkala ragu. Namun saudara ingat, Yesus hadir saudara dan merangkul kita, membimbing kita agar kita bangkit dari keraguan menjadi penuh keyakinan. Melalui peristiwa keraguan dari Thomas Rasul ini, Yesus menyampaikan kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Ini mau mengajarkan kepada kita saudara sebagai bagian keluarga Allah, harus memiliki iman sejati, tidak bergantung pada bukti fisik atau penglihatan. Yesus menegaskan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tanpa harus melihatnya secara langsung akan menerima kebahagiaan dan berkat rohani yang sejati.
Ayat ini saudaraku yang terkasih menjadi fondasi iman bagi seluruh umat percaya hari ini yang tidak pernah melihat Yesus secara fisik semasa ia hidup di dunia. Saudaraku yang terkasih, Regi hari ini yang bertepatan dengan Pesta Santo Thomas Rasul, saudara, mengajak kita semua sebagai bagian keluarga Allah mau mengubah keraguan menjadi iman yang dewasa. Sama seperti Thomas yang awalnya ragu, namun akhirnya berseru penuh keyakinan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita didorong saudara untuk berani jujur dalam pergumulan iman, mencari kebenaran dan mewartakan kabar baik. Dengan mau berani jujur dalam berdoa. Jangan takut menyampaikan keraguan atau pergumulan batin kepada Tuhan, saudara. Tuhan tidak menolak pencarian kita, justru Ia ingin hadir dan menyapa kita secara pribadi untuk menguatkan iman. Dan kita juga saudara mau menjadi saksi yang bangkit. Kita diajak untuk tidak hanya menyimpan iman untuk diri sendiri. Teladan Thomas memanggil kita untuk aktif mewartakan kasih dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga saudara mau membangun komunitas kasih bersama Kristus sebagai batu penjuru. Marilah saudaraku yang terkasih, kita mau saling mendukung dan membangun komunitas seiman yang kokoh dimanapun kita berada. Ya Allah Bapa kami, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami semakin mampu melaksanakan kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.